wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu kita sudah latihan untuk menampilkan komik yang ada di buku Pancasila tadi. Itu tujuannya untuk menunjukkan norma dan nilai yang ada di dalam Pancasila. Setelah kamu baca komik tadi, norma apa yang muncul di dalam buku Pancasila tadi? Oh, sudah tadi. Berarti ada apa ya? Coba, norma agama, kesusilaan, hukum, sama kesopanan. Jadi tadi kalau di komik itu, kalau kita mau mengaitkan sama norma yang ada di 4 itu, kira-kira dia masuk norma apa? Kesopanan. Bagus. Kenapa masuk norma kesopanan kira-kira? Karena apa? Norma apa? Ya. Sekarang coba gengsi baca norma kesusilaan di situ. Adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Coba lihat contohnya semua. Lihat contohnya yang ada di tabel di situ. Ada di situ contoh? Ada? Coba dibaca satu persatu. Mematuhi peraturan sekolah, apa lagi? Ayo teman sedang sakit, apa lagi? Oke, apa lagi? Oke, nah sekarang saya mau tanya, kalau yang komik tadi ya, yang kalian baca itu, dia masuk di mana? Di kesusilaan, contohnya bagian keberapa? Menyapa guru pada saat bertemu. Ah, menyapa guru pada saat bertemu. Apalagi? Yang paling pertama tadi apa? Selalu mematuhi peraturan. Peraturannya apa? Mengerjakan tugas jika diberikan oleh guru. Nah tadi itu kan di komiknya ada 6 orang ya, ada 6 orang itu yang diberikan tugas Pancasila, ya kan? Itu yang dilakukan. Nah itu dia masuk norma apa? Norma apa tadi? Kesusilaan. Nah kemudian yang kedua, dia masuk norma apa lagi yang kedua? Bukan, yang norma kedua tadi kesopanan. Karena kenapa? Di dalam komik tadi adakah anak-anak yang berbicara dengan temannya dengan kurang ajar? Tidak, semua berbicara menggunakan bahasa yang sopan. Semua berbicara menggunakan bahasa yang lemah lembut. Nah itulah yang dilakukan, yang dipraktekkan dalam sebuah percakapan ya. Jadi kalian itu akan dibentuk seperti tadi, satu kelompok 7. Jadi ada yang menjadi siswa sebanyak 6 orang, 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, dan 1 orang menjadi guru. Nah itu yang kalian akan praktekkan percakapan yang ada di dalam komik tadi. Biasanya kalau yang dulu-dulu itu saya justru sering suruh bikin komik. Tapi kalau bikin komik itu kan banyak di sebenarnya. Kita bisa lakukan di pelajaran bahasa Indonesia, kita juga bisa melakukan di pelajaran seni rupa kalau dia menggambar. Tapi ini betul-betul saya mau memperlihatkan bagaimana kira-kira kalau kalian menjadi pelaku di dalam komik itu. Jadi pelakunya. Jadi kalian yang melakukan jalan cerita yang ada di dalam komik itu seperti itu. Jadi kalian akan menunjukkan cara berbicara yang sopan, cara menunjukkan menghargai orang pada saat berbicara. Pada saat orang berbicara itu cara menghargainya bagaimana? Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kalau orang lain masih berbicara, kita tidak boleh memotong atau menyela. Nanti selesai dia berbicara baru kita ikut menyampaikan pendapat. Nah itu yang ada di komik kan? Yang ada di komik. Nah itulah yang kamu akan lakukan hari ini. Oke? Paham sampai sini ya? Jadi saya akan berikan kesempatan untuk membentuk kelompok sendiri, memilih. Jadi kita kasih nama saja di situ tadi. Kalau yang tadi namanya siapa? Yang pertama? Rahma. Siapa lagi? Darwis. Siapa lagi? Ambo. Siapa lagi? Siapa? Anti. Siapa lagi? Pak Said. Siapa lagi? Isa. Kalau gurunya siapa namanya? Pak Rizka. Oke, jadi ada 7 orang di situ ya. Kalian akan menjadi salah satu dari orang-orang ini. Nah itu yang kalian akan praktekkan, akan menjalankan atau mempraktekkan jalan ceritanya. Semua komunikasi yang ada di dalam itu kalian praktekkan dengan baik. Oke, paham sini ya? Paham sini ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, apakah kalian sudah mengerjakan tugas pendidikan Pancasila? Tugas tentang menceritakan aktivitas di rumah kan? Saya sudah dong. Saya juga sudah. Saya menceritakan aktivitas membantu ibu mencuci piring. Saya juga sudah. Kalau kamu tugas aktivitas tolong menolong kamu yang kamu ceritakan itu apa, Isa? Saya
Saya menceritakan kegiatan merapikan kamar tidur. Teman, lihat ada semut yang melintas. Wah, semut juga bisa bekerja keras ya. Oh, masa semut kan hewan bukan manusia. Betul, betul Ambo. Semut pun bekerja sama untuk mengumpulkan makanan. Selain itu, mereka juga berbaris dengan rapi dan tidak saling mendahului loh. Nah teman-teman, kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong dan bekerja sama dengan kebaikan. Betul sekali. Kita tidak boleh kalah dengan semut. Hehehe. Teman-teman, kita tidak boleh kalah dengan semut. Ayo kita berbaris, memberi salam kepada Pak Guru. Betul Romo, agar tertib semuanya berbaris ya sebelum masuk kelas. Pak, tadi kami melihat semut berbaris di jalan. Betul Pak, kita jadi malu kalau tidak bisa berbaris ke dalam kelas. Tapi Pak, apakah semut memiliki aturan dalam kehidupannya? Wah, iya Isa, saya jadi kepikiran juga ya. Semut tidak punya akal, sehingga tidak punya aturan. Tetapi mengapa mereka bisa berbaris dengan rapi ya Pak? Semut memiliki naluri untuk bekerja sama dalam bertahan hidup, sehingga mereka mampu bekerja sama. Berarti manusia harus lebih bekerja sama ya Pak, karena memiliki akal. Betul Rama, tugas pendidikan Pancasila yang Bapak tugaskan tujuannya agar kalian menyadari bahwa sebagai anggota keluarga kalian harus bekerja sama dengan orang tua maupun kakak atau adik pada setiap di rumah. Baik, semuanya sudah menceritakan tugasnya masing-masing. Setelah ini, kalian harus giat membantu orang tua di rumah ya. Baik, Pak Guru. Sudah. Oke, tepuk tangan. Teman-teman, apakah kalian sudah mengerjakan tugas pendidikan Pancasila? Tugas menceritakan aktivitas di rumah kan? Saya sudah loh. Saya juga sudah. Saya menceritakan aktivitas membantu ibu mencuci piring. Saya juga sudah. Kalau kamu aktivitas tolong-menolong, apa yang kamu ceritakan Isa? Saya menceritakan kegiatan merapikan kamar tidur. Teman-teman, lihat. Di bawah ada semut melintas. Wah, ternyata semut juga melakukan kerjasama ya. Masa? Kan semut hewan bukan manusia. Betul Ambo, semut pun saling bekerja sama untuk mengumpulkan makanan. Selain itu mereka berbaris rapi dan tidak saling mendahului. Nah teman-teman, apalagi kita sebagai manusia harus saling tolong menolong dan bekerja sama dalam kebaikan. Betul sekali. Kita tidak boleh kalah sama semut. Teman-teman, kita tidak boleh kalah sama semut. Mari kita berbaris rapi dan memberi salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Betul Rama, agar tertib semuanya berbaris ya sebelum masuk kelas.
Pak Guru, tadi kami melihat semut berbaris di jalan. Betul Pak, kita jadi malu kalau kita tidak bisa berbaris masuk kelas. Tapi Pak Guru, apakah semut memiliki aturan dalam hidupnya? Wah, iya Isa. Jadi penasaran saya. Semut tidak punya akal sehingga tidak punya aturan. Tapi mengapa semut bisa berbaris dengan rapi ya Pak? Semut memiliki naluri untuk bekerja sama dalam bertahan hidup sehingga mereka mampu bekerja sama. Berarti manusia harus lebih bekerja sama ya Pak Guru, karena memiliki akal. Betul Rama. Tugas pendidikan Pancasila yang Bapak tugaskan menyadari bahwa sebagai anggota keluarga kalian harus bekerja sama dengan orang tua maupun kakak atau adik pada saat di rumah. Baik, semuanya sudah menceritakan tugasnya masing-masing. Setelah ini, kalian harus giat membantu orang tua di rumah ya. Baik, Pak Guru. Oke, tepuk tangan. Teman-teman, apakah kalian sudah mengerjakan tugas pendidikan Pancasila? Tugas menceritakan aktivitas di rumah, saya sudahlah. Aku juga sudah, aku menceritakan tentang aktivitas mencuci piring membantu ibu di rumah. Aku juga sudah, kalau kamu aktivitas tolong-menolong apa yang kamu ceritakan Isra? Aku menceritakan kegiatan merapikan kamar tidurku. Teman-teman, lihat di dekat kita banyak semut melingkar. Wah, semut bisa juga melakukan kerjasama ya. Masa? Semut kan hewan, bukan manusia. Betul, Abo. Semut juga membutuhkan kerjasama untuk mengumpulkan makanan. Selain itu, mereka berbaris rapi dan tidak saling mendahului. Nah, teman-teman, kita sebagai manusia, kita harus juga saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam kebaikan. Betul sekali, kita harus bekerja sama dalam kebaikan. Selamat pagi Pak Guru. Teman-teman, jangan kalah sama semut. Kita berbaris memberi salam kepada Pak Guru. Betul Rahma, agar tertib semuanya berbaris ya sebelum masuk kelas. Pak Guru, tadi kita melihat semut berbaris di jalan. Betul Pak Guru, kami jadi malu. Kami tidak bisa berbaris rapi saat ingin masuk kelas. Tapi Pak Guru, apakah semut memiliki aturan dalam hidupnya? Wah iya, jadi penasaran saya juga. Semut tidak mempunyai akal sehingga tidak mempunyai aturan. Tapi mengapa dia bisa berbaris rapi, Pak? Semut memiliki naluri untuk bekerja sama dalam bertahan hidup, sehingga mereka mampu bekerja sama. Berarti manusia juga mempunyai akal untuk kerjasama, Pak Guru. Betul Rahma, tugas pendidikan Pancasila yang Bapak tugaskan tujuannya agar kalian menyadari bahwa sebagai anggota keluarga kalian harus bekerja sama dengan orang tua maupun kakak atau adik pada saat di rumah. Baik, semuanya sudah menceritakan tugasnya masing-masing. Setelah ini kalian harus membantu orang tua di rumah ya. Baik Pak Guru. Oke, tepuk tangan.